Manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenali Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, biasanya yang khas dalam musim-musim politik yang terjadi baik dari level nasional sampai ke level lokal, dari pemilihan presiden sampai pemilihan kepala desa, itu biasanya calon pemimpin mulai keliling-keliling. Berbagai cara dilakukan. Ada yang bagi-bagi duit, ada yang bagi-bagi sembako,
atau ada yang sekedar membagi-bagi janji. Itu cara-cara untuk menarik perhatian, memberikan satu harapan kepada orang-orang banyak yang mereka jumpai, supaya nanti mereka dipilih dan memperoleh kekuasaan tadi. Tetapi waktu sudah mendapatkan jabatan, kuasa yang diinginkan itu, biasanya pemimpin-pemimpin tersebut lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umum. Ini lagu lama, di mana-mana terjadi, baik di Pulau Jawa, di Flores, di mana-mana. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengajar para muridnya semangat seorang pemimpin yang sejati. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahkan para murid yang sudah cukup lama hidup bersama dengan Yesus masih lekat dengan pikiran bahwa harus ada sesuatu yang mereka peroleh setelah mengikuti Yesus. Kalau Yesus tampil sebagai seorang pemimpin politik nanti, mereka harus dapat sesuatu. Yakobus dan Yohanes secara polos mengungkapkan hal itu, agar yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Jadi orang-orang kepercayaannya Yesus kalau ia berkuasa nanti. Sebaliknya, Yesus malah bicara tentang menjadi pelayan, menjadi hamba, dan bagaimana pelayanan yang dilakukan itu bahkan sampai pada tahap mesti memberikan nyawa bila situasi membutuhkan. Itu artinya pelayanan yang begitu hebat, yang luar biasa, sampai nyawa pun siap diberikan. Pesan bagi kita hari ini, Yesus minta kita untuk menjadi pelayan, hamba, pemimpin yang siap sedia melayani, bukan berharap atau menuntut supaya dilayani. Ini cara hidup tandingan, cara hidup yang dapat ditempuh sebagai lawan terhadap cara hidup dunia saat ini yang syarat akan kejar-mengejar kuasa, manipulasi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain, yang ternyata bukan hanya terjadi pada level kekuasaan politik, tapi juga sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita, sudah masuk ke dalam komunitas-komunitas kita. Kita butuh untuk menjadi pelayan, menjadi hamba yang siap sedia, bahkan bila nyawa kita menjadi taruhannya, dituntut untuk memberikan nyawa, kita siap. Itulah pemimpin sejati yang ditunjukkan oleh Yesus, Sang Guru dan teladan kita. Semoga pesan hari ini menguatkan perjalanan hidup kita, teristimewa sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam panggilan hidup apapun yang kita jalani. Tuhan memberkati. Mari berubah.